Hey guys, welcome back to Spicy Ginger's channel. Kali ini kita dikirimin PC workstation dari AMD. Jadi di video ini aku bakal ngebahas apa aja sih spek-speknya, kegunaannya, dan kira-kira tuh sepowerful apa sih PC AMD workstation ini. Tapi sebelum itu, sebelum masuk ke pembahasan, aku pengen kasih tahu dulu ke kalian, bagi kalian yang belum tahu, kalau PC workstation AMD ini emang ditujuin buat profesional content creator. Jadi buat rendering 3D, animator, ataupun pekerjaan berat lainnya yang emang ngebutuhin kinerja prosesornya tuh lebih banyak dibandingin sama prosesor RAM VGA yang ada di umumnya di kelas mainstream gitu. Oke, tanpa lama-lama lagi langsung aja aku mau sebutin dan jelasin satu persatu spesifikasi yang ada di PC ini. Oke, yang pertama, jadi PC ini pakai prosesor AMD Threadripper Pro 3975WX yang punya 32 CPU cores dan 64 threads. Ini tuh jauh lebih powerful ya kalau dibandingin sama prosesor kelas mainstream. Dan FYI aja, untuk saat ini prosesor kelas mainstream yang paling tinggi ada Ryzen 9 5950X yang punya 16 CPU cores dan 32 threads. Jadi jelas beda ya, jelas jauh beda. Bahkan kelas tertingginya itu ada Threadripper Pro 3995WX yang punya 64 CPU cores dan 128 threads. Prosesor ini tuh base clocknya 3,5 GHz, terus maksimal boost clocknya ada di 4,2 GHz dan punya TDP 280 Watt. Kemudian buat VGA-nya, PC ini pakai AMD Radeon Pro W5700. Yap. VGA ini tuh merupakan versi Pro-nya dari AMD RX 5700 XT dan punya spek yang mirip banget. Paling yang beda yang agak ketara ada di TDP-nya sih. TDP VGA ini 205 Watt, 20 Watt lebih rendah dibanding TDP RX 5700 XT yang ada di 225 Watt. Buat outputnya ada 5 mini DisplayPort dan 1 port USB Type-C. Next, untuk motherboardnya menggunakan Gigabyte WRX80 SU8 IPMI. Ini juga motherboardnya beda ya dari motherboard kelas mainstream, karena dari soketnya aja juga udah beda. Yang Threadripper Pro ini menggunakan soket SWRX8, kalau yang pendahulunya itu dia pakai STRX4. Lalu untuk chipsetnya ini pakai AMD WRX80. Selain itu juga terdapat 8 slot RAM yang dapat berjalan di konfigurasi octa channel, bukan cuma sekedar quad channel kayak di generasi sebelumnya. Di motherboard ini terdapat 7 slot PCIe 4.0, yang 6 itu jalan di X16 dan yang satunya jalan di X8. Lalu ada 2 buah slot M.2 NVMe Gen 4, 4 buah SATA port, dan 3 buah Slim SAS port. Nah, untuk koneksinya dia dilengkapi dengan 4 LAN port, yang mana duanya itu merupakan 10 GB LAN. Lalu untuk RAM-nya menggunakan Micron 128GB, 8 channel SCC 16GB x 8. Ya, karena Mobonya udah support 8 channel, jadi kita maksimalin aja semua slotnya. Lalu untuk CPU coolernya menggunakan Cooler Master ML360 RGB Tier 4 Edition. Nah, ini tuh radiatornya ukuran 360 mm dan menggunakan 3x12 cm fan. Ini tuh yang versi Tier 4 ya, jadi bukan versi yang biasa. Jadi udah pasti performanya tuh lebih maksimal buat Threadripper Pro yang emang ukurannya tuh lebih besar dan punya TDP yang tinggi. Untuk PSU-nya menggunakan Cooler Master V850 Gold, harusnya sih udah cukup banget lah ya buat ngangkat sistem ini. Lalu untuk SSD-nya dia menggunakan SSD Gigabyte NVMe 512GB. Dan yang terakhir casing. Jadi ini casingnya pakai Cooler Master Masterbox CM694. Ya emang sih kalau dilihat secara look dan model dalemannya dia tuh kelihatan agak jadul. Tapi ya namanya juga PC workstation lah ya, nggak begitu perlu yang terlalu mencolok. Lagian model casing jadul kayak gini tuh malah lebih berguna buat user yang butuh slot HDD banyak. Karena casing ini tuh slot HDD-nya cukup melimpah kalau dibandingin sama casing model baru yang biasanya slot HDD-nya itu terbatas. Terus di bagian depan sama di bagian atas casing ini tuh dia full mesh ya guys. Jadi harusnya soal suhu itu gak jadi masalah sih, aman. So itu dia tadi spesifikasi PC AMD Workstation ini. Penasaran gak sih spek segege ini tuh kalau dipakai buat main game bakal kayak gimana? Performanya bakal kayak apa?
Langsung aja kita uji. Untuk pengujian pertama, aku pakai 3D Mark. Time spy-nya dapat 8128, time spy extreme dapat 4375, fire strike dapat 18276, fire strike extreme dapat 10351, fire strike ultra dapat 5656. Buat pengujian kedua, aku pakai Cinebench R23 selama 10 kali loop. Suhunya cukup panas ya, secara ini juga 32 core dan pakai multi-core benchmark. Setelah pengujian Cinebench, aku tes juga pakai AIDA 64 Stability Test. Suhu CPU-nya 93,5 derajat Celcius dan MOSFET-nya nyampe 108 derajat Celcius. Buat pengujian gamenya, aku main COD Cold War, Shadow of the Tomb Raider, dan Cyberpunk 2077. Buat Cold War, max FPS yang dihasilin ada di 241,9 FPS dengan average-nya di 193,6 FPS. Suhu CPU-nya ada di 70 derajat Celcius dan GPU-nya di 80 derajat Celcius. Untuk settingan ini aku cuma tes di 4K aja. Untuk Shadow of the Tomb Raider bisa dapat average 35 FPS di resolusi 4K, 69 FPS di resolusi 2K, dan 96 FPS di resolusi Full HD. Suhu CPU-nya lebih tinggi dari Cold War yang ada di 80 derajat Celcius dan GPU-nya naik sekitar 3 derajat Celcius lebih panas daripada Cold War. Yang terakhir ada Cyberpunk 2077. Buat settingan 2K dapat 59 FPS di low, 49 FPS di medium, 41 FPS di high, dan 35 FPS di ultra. Buat settingan Full HD dapat 76 FPS di low, 66 FPS di medium, 54 FPS di high, dan 45 FPS di ultra. Nah, sekarang aku mau nyoba render video. Buat render video 4K 10 menit di Adobe Premiere Pro CC 2020 menggunakan OpenCL dengan kodek H265 membutuhkan waktu 6 menit 49 detik. Ya, emang kelihatan lebih lambat sih ya kalau dibandingin sama Nvidia, karena Adobe Premiere manfaatin CUDA core yang ada di Nvidia. Walaupun lebih lambat dalam hal rendering, tapi proses editingnya kerasa jauh lebih smooth dan lancar banget kalau dibandingin sama PC kelas mainstream. Nah, kalau udah lihat kan gimana performa PC-nya tadi, jadi sebenarnya PC ini tuh nggak dirancang buat main game, karena sampai saat ini main game itu nggak gitu butuh core dan RAM yang banyak sebenarnya. So, as I say di awal video, jadi PC ini tuh lebih ditujuin buat workstation yang mana emang ngemanfaatin semua core dan RAM yang tersedia di PC ini. So, ini ada list harga per bulan Oktober pas video ini dibuat, totalnya itu ada 98.097.000. Anyway, PC ini dijual terpisah guys, jadi nggak langsung satu set kayak begini. Jadi kalau kalian mau rakit, kalian harus cari dan beli partnya terpisah, atau kalian bisa cari toko yang emang nyediain semua partnya, jadi kalian tuh nggak perlu repot lagi, langsung aja rakit. Jadi kesimpulannya, PC workstation ini tuh emang segmented banget ya. Emang cocok buat kalian yang professional content creator yang hari-hari tuh kerjanya rendering 3D, animator, dan lain-lain. Apalagi keseharian kalian tuh sering ngerender yang berat, tapi masih pakai PC kelas mainstream yang ada di pasaran saat ini. Jadi kalian mentok-mentok paling cuma bisa punya 16 CPU cores, 32 threads, dan RAM paling mentok 128 GB. Jadi kayak mau di-upgrade sampai mentok gimana pun tetap bakal berasa kurang sih. Nah, di PC ini sendiri kalau kalian masih ngerasa performanya kurang oke, kalian bisa banget upgrade speknya kok. Kayak contohnya prosesor mau diganti jadi Threadripper 3995WX, atau RAM-nya di-up ke 1 TB juga bisa, atau mau naikin VGA juga bisa banget, asalkan jangan lupa buat naikin PSU-nya juga. Oh ya, mungkin pembahasan PC workstation dari aku kurang detail atau ada salah-salah. Mohon dimaklumi karena aku baru pertama kali nge-review PC workstation kayak begini. Dan PC-nya itu dikirim lumayan dadakan dari AMD. Jadi ya bisa dibilang waktunya kurang banyak lah buat bisa ngejajal PC ini lebih dalam lagi. Tapi thank you banget AMD udah ngirimin PC-nya. Ya hitung-hitung bisa nambah experience juga lah ya. Mantap, thank you. Oke, paling segitu aja video dari aku. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Bye-bye, see you next video.